Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya berada di makam Raja Hubula Gobel. Menurut sejarah, beliau adalah salah satu tokoh penyebar Islam di Gorontalo. Sebentar saya akan menemui salah satu juru kunci yang akan bercerita banyak mengenai sejarah dari Raja Hubula Gobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husni di channel Kopi Penunggu. Jadi hari ini kita akan bercerita mengenai sejarah dari Raja Hubula Gobel. Kebetulan di samping saya sudah ada Opa ya, panggil Opa aja ya, Opa ya, Opa atau Bapak lah ya. Kebetulan usianya juga udah cukup tua. Saya akan nanti bertanya banyak mengenai sejarah dari Raja Hubula Gobel, ya, Opa ya. Iya. Oke, saya langsung berkenalan dengan Opa ya. Saya akan menanyakan dulu namanya ya. Assalamualaikum Opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa umurnya berapa sekarang Opa? Kalau 9 Maret kemarin itu pas 79. 9 Maret? Ya. Pas 79 pas tahun Opa ya. Jadi sekarang kan sudah udah April sangat tua nih. Jadi pasti Opa ini tahu banyak cerita sejarah aulia Opa ya yang ada di Gorontalo. Oke Opa. Tapi saya belum kenalan namanya dulu. Ya saya langsung tanya umur ini. Namanya siapa Pak? Idris Ndoma. Idris Ndoma ya, namanya Pak Idris Ndoma. Tapi saya panggil Opa aja. Jadi di Gorontalo itu kalau usia udah tua biasanya kita panggil Opa ya. Oke, kita langsung bercerita ya, atau saya memberikan pertanyaan ke Opa mengenai sejarah dari Raja Hubula ya. Opa, saya mau bertanya Opa. Tadi saya sempat jalan-jalan ke makam beliau ya. Saya sempat lihat-lihat keadaan makamnya. Saya mau tahu Opa, beliau ini sebenarnya siapa Opa, si Hubula ini? Oh, begitu. Sebenarnya beliau ini siapa Opa? Begini ya, saya ambil dulu buku supaya jelas Iya. dari mana asal usulnya. Iya. Oh, jadi teman-teman, si Opa ini akan mengambil buku sejarah ya, jadi supaya lebih jelas ya. Oke, kita tunggu. Ya. Jadi Opa sudah punya bukti ya, ada buku. Jadi buku ini 200. umurnya sudah 200 tahun.
Dan Opa pelajari buku ini. Iya. Ya. Sudah. Jadi ini buku Opa sudah berapa tahun di tangannya Opa ini? Ini kan milik orang tua saya. Oh, milik orang tuanya Opa ya? Iya. Kemudian ini tahun 63, kebetulan bapak saya meninggal. Tahun 63? Iya. Bapaknya Opa meninggal? Iya. Ya? Ini bapak. Bapak ini ahli kitab. Oh, ada. Jadi Ahli kitab kuning. ahli kitab kuning ya? Ya. Itu bapaknya Opa ya? Itu. Ini siapa namanya Opa? Ini Husain Doma. Husain Doma. Dia ahli kitab kuning, guru. Saya bisa lihat nggak Opa? Murid-muridnya itu. Jadi memang jelas guys, ini fotonya aja kelihatannya udah lama banget ya. Nih. Ini belum saya lahir. Ini tahun berapa fotonya nih Pak? Sudah tidak tahu tan. Opa saja nggak tahu ini fotonya udah tahun berapa. Tapi Opa masih simpan loh dengan rapi, masih rapi loh. Ya, jadi gimana tuh Pak? Ini buku. Buku ini karena bapak saya ini seorang gurunya kitab kuning. Oh, jadi bapaknya Opa ini gurunya seorang kitab kuning yang mempelajari kitab kuning ya? Iya, jadi beliau ahli nahu, saraf, ilmu bayan, ma'an, mantik gitu dia gurunya. Murid-muridnya itu diantaranya itu Kadi Idris Dunggio. Iya. Kadi Halid Hasiru. Kadi Abbas Raub. Murid-muridnya banyak yang murid-muridnya ya, Pak ya. Jadi di buku ini Opa dia menceritakan sejarah mengenai Raja Hubulo. Ada ya Opa ya. Jadi sebenarnya beliau ini Opa siapa nih Opa? Sebenarnya begini. Dalam buku ini kan cuma buku silsilah. Oh, ini buku silsilah ya. Jadi bukan merupakan sejarah mulai dari ini. Tidak. Cuman silsilah aja Pak ya? Silsilah. Okay. Jadi anaknya siapa? Iya, itu ada dalam buku. Jadi begini Opa, kita kembali lagi Opa, kita bercerita. Saya ini penasaran Opa jujur. Saya ini sangat penasaran dengan dua pertanyaan ini sampai saya pengen ketemu dengan Opa ini ya. Mudah-mudahan Opa bisa menjawab. Insya Allah. Ya. Jadi Opa begini Opa, pertanyaan saya yang pertama Opa, saya cuma pengen menanyakan, kenapa makam Raja Hubulo berada di atas bukit Opa? Hampir semua aulia salihin yang terkenal ini, itu di bukit semua. Itu kenapa Opa bisa di atas bukit? Opa dimakamkan. Allahu alam, dia punya persoalannya itu kita tidak tahu ya. Iya. Ya. Sebab di Upanggola juga begitu. Sultan Ila itu begitu. Benar. Semua berada di atas bukit. Itu yang di pelabuhan Tato Pelehu. Iya, benar. Itu Jogugu Male. Ini kalau ini dia kan Raja Hubulo I, Raja Hubulo II ini. Oh, Raja Hubulo II. Hubulo kedua. Ini sebetulnya ini. Kalau kita mau mengutip yang ada di sini, Hubulo itu ada dua. Oh, Hubulo ini ada dua, Pak? Ya. Hubulo I memang namanya Hubulo. Hubulo I memang namanya Hubulo. Hubulo kedua yang ini. Hubulo kedua yang sekarang ini, yang tadi saya datengin makamnya, ya. Beliau Aulia Salihin. Iya. Aulia Salihin. Sejarahnya gimana itu Pak? Sejarah singkat aja Pak. Iya, begini. Beliau ini Raja Bulango yang bernama Bulango Aulia Salihin. Aulia Salihin. Seorang awaliyullah itu kan gitu. Jadi beliau dinamakan Hubulo itu karena pada waktu beliau meninggal dunia, ketika jasadnya akan dimasukkan ke liang lahat, oke. Ya, begitu nyampe di liang lahat itu, ini menurut cerita yang saya dengar dari bapak saya, bahwa memang begitu seorang waliullah itu kan
diperlihatkan itu amal ibadahnya. Oke. Ya. Begitu nyampe di liang lahat itu, langsung mengebul gaya asap aja, sudah tidak ada. Astaga. Jadi Opa pada saat beliau mau diturunkan di liang lahat, udah ditaruh, udah sempat ditaruh, udah sempat ditaruh begini, tiba-tiba muncul asap begitu. Gaya asap, sudah muncul gaya asap, terus tidak ada. Terus tiba-tiba jasadnya hilang. Jasadnya hilang. Wow. Jasadnya ya. Seperti itu ya. Sehingga dia disebut Talohubulo. Makanya artinya, disebut namanya Talohubulo. Talohubulo itu artinya orang mengebul gaya asap. Oh, Talohubulo. Jadi artinya itu orang yang mengebul asapnya ya. Yang keluar asap ya. Gaya asap. Talohubulo. Ini penting, sangat penting nih ya. Ini sejarah. Talohubulo. Tetapi nama aslinya kan namanya Bulango. Nama aslinya Bulango. Nah. Begitu. Jadi makanya dinamakan Raja Hubulo. Raja Hubulo itu? Gelarnya itu Hubulo. Hubulo gelar. Oh, ternyata Hubulo itu gelar. Gelar. Ya? Yang Hubulo 1 ada, tetapi jadi leluhur juga dia, begitu. Sini ada kan, saya kan udah bikin itu. Ini mulai dari awalnya bangsa Gorontalo sampai. Ini ada semua di sini, apa ya? Ada. Oh iya, jelas. Nih jelas semua nih. Wah, ini luar biasa nih teman-teman ya. Ini buku sejarah ya, masih tersimpan dengan rapi dengan Opa ya. Ini kan saya kaji dari sini. Saya artinya karena di sini kan dia tidak tersusun, artinya satu keturunan terus begini. Iya, enggak tersusun rapi ya. Rapi. Benar, jadi benar. Yang lain ada di halaman lain begitu. Oh gitu ya. Jadi ya? saya Opa, dari tadi Opa yang katakan itu, saya penasaran Opa. Raja Hubulo 1 ini makamnya di mana Opa? Begini. Si Hubulo 1 ini karena dia itu orang yang hidup pada tahun sekitar 1600-an ya. 1600-an, ya. 1600. Jadi sudah tidak ada lagi yang tahu. Oh, jadi memang sama sekali tidak ada yang tahu. Sudah tidak ada lagi yang tahu. Sejarahnya itu nggak ada ya? Di buku sejarah Opa pun itu nggak ada? Ada, tapi Hubulo 1 ada. Cuman untuk di mana tempat dikuburkan tidak ada yang tahu Opa ya. Tapi keturunannya ada. Keturunannya masih ada. Nah, ya itu termasuk yang Hubulo 2 ini. Ada itu. Wah, ini termasuk. Sangat menarik. Jadi si Hubulo 1 itu memang nama aslinya Hubulo. Tetapi beliau ini adalah anak dari Raja Bulango Humunggiu. Si Hubulo ini, dia ini seorang raja kan? Raja, ya. Jadi suatu ketika dia ini, setelah dia dilantik menjadi Raja Bulango, dia kan survei seluruh wilayah kerajaan Bulango itu kan dia survei. Ketika sampai di sini, ya, ada 3 versi ini sehingga orang itu menyatakan ini kenapa dikatakan Hubulo. Ada. Oh, ada 3 versi. Ada 3 versi. Jadi kata orang lain begitu dia sampai di sini, ya, dia melihat di atas bukit itu ada asap. Oh, dia melihat di atas bukit ada asap. Ada asap. Iya. Lalu dia bilang begini, kalau saya meninggal dunia, kuburkan di sana. Oh, itu permintaan dari beliau ya? Beliau ada di atas yang ada asap itu. Yang ada asap itu ya? Asap itu. Makanya dikuburkan di atas itu. Itu begitu, itu versi pertama.
Oh, itu versi pertama ya. Jadi alasannya seperti itu. Yang kedua? Versi kedua, ketika dia dilantik menjadi raja pada saat itu, pada zaman Belanda itu, ya, masyarakat dibolehkan memilih siapa yang jadi rajanya. Tetapi pelantikannya harus di Ternate. Harus di Ternate? Ternate. Karena kebetulan VOC waktu itu kan yang menguasai seluruh Indonesia ini kan. Iya, benar. Tuh. Waktu dia dilantik di Ternate. Seperti besok mau dilantik, ini Hubul II ini dia lupa pakaian kerajaannya. Tidak ada pakaian kerajaannya. Baru di antara orang yang ikut pada waktu itu, ya, menanyakan sama dia, mana pakaian kebesaran kerajaan? Ya, kebesarannya. Baru dia sadar bahwa pakaian kerajaan itu tertinggal di sini. Di Gorontalo. Pada saat mau dilantik. Terus dia, karena pada saat itu kan belum ada kapal ya, kapalnya. Jadi mereka pakai perahu dari sini sampai Ternate itu. Begitu sampai di Ternate kan dia lupa itu, kemudian dia kembali lagi dengan perahu itu ya? ke perahu itu. Kembali ke Gorontalo. Kembali ke perahu, ya. Kembali. Itu orang juga heran karena dia mungkin karena kekuasaan, dia seorang ahli ibadah ya. Ahli ibadah. Itu perahu menghilang. Tiba-tiba perahu itu menghilang dengan meninggalkan gaya asap begitu juga. Mengebul langsung pergi. Tidak berapa kemudian perahu kembali sudah bawa itu pakaian. Wah. Sudah bawa pakaian kerajaan itu. Pakaian kerajaan. Luar biasa. Datangnya itu juga mengeluarkan asap juga. Nah, ini versi kedua. Versi kedua ini ya. Versi ketiga seperti apa yang saya ceritakan tadi itu. Pada saat di liang lahat ya. Di liang lahat. Tiba-tiba keluar asap mengepul ya, dan hilang. Kalau saya saya setuju mengambil yang ketiga ini. Karena alasan saya begini. Tidak mungkin saya mendapat julukan seorang sarjana cuma melewati UNG terus saya menjadi sarjana bagaimana? Benar. Ya. Betul apa? Masa saya dikasih gelar sedangkan saya cuma lewat saja. Terus saya hanya lewat langsung jadi sarjana ya. Jadi saya otomatis banyak ini ini ya Pak ya, prosesnya dulu ya. Mustahil kan saya melewati bangunan UNG itu. Tahu-tahu saya udah jadi doktorandus, udah sarjana. Betul. Masih tidak masuk akal. Iya. Ya. Jadi yang masuk akal sama saya ketika dia diturunkan di liang lahat. Tiba-tiba keluar asap mengepul dan hilang ya jasadnya ya. Sehingga itu dalam bahasa Gorontalo Talohubulo itu yang dikatakan namanya Talohubulo. Kepulan asap ya. Tetapi dia adalah keluarga dari Hubulo I. Oh, keluarga dari Hubulo I juga. Gitu. Jadi Hubulo I ini punya, mereka itu bersaudara 3. Hubulo I memang nama aslinya Hubulo. Memang nama asli Hubulo. Terus jadi leluhurnya itu
Leluhur saya ini kita kan keturunannya. Kalau ini nama aslinya siapa? Bulango ini yang namanya. Bulango ya, nama aslinya. Raja Bulango. Terus saudara dari Hubulo I yang bernama Putri Bu Ili. Baru ketiga Putri Dungingi. Nah, 3 itu. Si Putri Bu Ili ini dia menikah dengan atau disuami oleh Raja Bulango Mohulaingo. Begini Opa, singkat saja kita cerita. Saya mau tanyakan tadi yang Opa, yang saya tadi sampaikan ke Opa ya, pertanyaan yang mengenai Gobel itu. Kenapa dinamakan Gobel? Nah, itu karena Belanda tidak bisa menyebut Hubulo. Oh, karena Belanda pada saat itu nggak bisa menyebut nama Hubulo ya, makanya dinamakan Gobel. Gobel ya? Tapi tulisannya Gobel. Tulisannya Gobel. Hubel. Tulisannya Gobel. Ya. Wah, itu ini sejarahnya ya. Source. Kenapa namanya Gobel? Source ya. Kan tulisannya George. Iya, ya gitu kan. Source. Iya. Jadi mungkin dari beberapa peristiwa tadi dan memang dibilang kesaktian beliau, ibadah beliau. Mungkin kenapa dia selain ada contoh versi yang pertama bahwa dia waktu itu sempat dilihat di atas bukit. Dia melihat kepulan asap. Jadi kira-kira menurut Opa, kalau dari sudut pandangnya Bapak, apa salah satu tolak ukur kenapa beliau dimakamkan di atas bukit? Kalau menurut pandangannya Opa? Kalau menurut pandangan saya karena dia sendiri mewasiatkan pada saat itu, katanya kalau begitu karena dia lihat ada kepulan asap di atas, dia menyatakan kalau saya meninggal, kuburkan saya di atas bukit sana. Oh, itu pandangan dari Opa ya. Itu. Mengenai tapi pertanyaan kan saya. Karena saya itu secara akal yang sehat, ya, masa saya cuma lewat saja terus dinamain orang yang itu kan mengikuti harus. Nah, Opa, ini pertanyaan kedua Opa dari saya. Ya. Saya penasaran Opa, makam dari istri beliau di mana Opa? Itu tetap tidak tahu, tetapi di mana makam istri beliau? Cucu dari Sultan Talibana ini, Putri Balo ini, ya. Kenapa biasanya kan suami istri dimakamkan bersama-sama atau berdampingan ya Opa? Ini kenapa? Ini tidak ada yang tahu sampai detik ini, siapapun tidak ada yang tahu. Oh, sampai detik ini belum ada yang tahu Pak ya makam istrinya di mana ya? Jadi sedangkan orang lain karena mereka tidak punya buku seperti buku saya, jadi banyak macam-macam yang ngomong katanya itu Raja Dua Wulu, Raja apa kata dia. Karena dia tidak mempunyai bukti otentik. Dia tidak ada bukti ya, Opa ya. Kalau saya kan ada ini di sini. Kalau Opa ini memang benar-benar pegang buku sejarah sudah 200 tahun yang lalu ini Opa ya. 200 tahun yang lalu. 200 ya, 200 tahun lalu. Wah, ini luar biasa. Ini milik dari kakek bapak saya. Sedangkan saya aja 79 tahun. Ya. Benar. Oke Opa, mungkin cukup Opa ya. Jadi intinya dari pendapat Opa sampai makam dari istrinya juga pun ini belum ada yang tahu ya. Sampai Opa pun sendiri tidak tahu ya. Di buku sejarah pun tidak ada diceritakan Opa mungkin ya. Karena ini kan sejarah keturunannya. Misalnya Hubulo I itu anaknya siapa, itu ada. Lalu keturunannya sekarang. Jadi tidak ada menceritakan tentang makam istrinya di mana Opa ya. Gitu. Yang begitu-gituan tidak ada. Cuman masalah keturunan. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Itulah mungkin cerita-cerita dari Raja Hubulo ya, yang ada di Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo. Oke, terima kasih banyak Opa atas informasinya. Terima kasih Opa. Jangan bosan-bosan kalau saya datang lagi Opa ya. Kita mungkin nanti bercerita di belakang kamera Opa ya. Terima kasih Opa ya atas informasinya. Oke teman-teman, jadi
Jangan lupa kalian tonton video ini sampai habis biar kalian paham dan mengerti. Dan jangan lupa kalian komentar sebanyak-banyaknya video ini. Dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya video ini. Dan tekan notifikasi biar kalian tahu video-video terbaru dari channel Kopi Penunggu. Oke, saya pamit Opa, kita mungkin akhiri Opa, terima kasih. Saya pamit, saya Husni dengan tim channel Kopi Penunggu undur diri. Salam kegaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.